Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melaksanakan praktek sidang semu dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama dengan perkara pengasuhan anak. Saya adalah Puspita Anggraini sebagai hakim anggota 2. Saya Fernanda Garing Putri Faiz sebagai hakim kedua. Saya Rizky Satriansari dari sebagai anggota hakim 1. Saya Muhammad Rizky Pandia Farisi sebagai protokol dan juru sumpah. Saya Narotono Muhammad Robi sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat. Saya Haliza Prameswari Pirawadi sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Gutierrez Morea Samosir sebagai saksi penggugat 1. Saya Gerald Ramadan sebagai penggugat. Saya Mangala Jajawan Nabil sebagai kuasa hukum penggugat dan saksi penggugat 2. Dan Muhammad Ramadan sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Mahasiswa Nathanael sebagai pengacara tergugat. Saya Putri Rakel Salsabila dari pengacara tergugat 1. Saya Habibah Humaira dari saksi tergugat 1. Saya Syafana Zahra dari saksi tergugat. Saya Rizka sebagai tergugat. Saya Linda Nabila Putri sebagai panitera. Baik, itu dia. Dan silakan saksikan penampilan kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2023 akan dilaksanakan sidang pengasuhan anak dengan nomor perkara 503 garing Perdata Gugatan garing 2023 garing Pengadilan Agama Esa Unggul Surabaya antara Selamat Purwanto bin Nur Hadi sebagai penggugat melawan Dewi Sekar Murti binti Suhadi sebagai tergugat. Untuk para majelis hakim dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Dan para hadirin untuk mohon berdiri. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Esa Unggul Surabaya kelas 1A yang mengadili dengan register perkara nomor 503 dari Perdata TTG garing 2023 dari PA Esa Unggul Surabaya antara Dewi Sekar Murti binti Suhadi sebagai tergugat melawan Purwanto bin Nur Hadi sebagai penggugat. Pada hari ini tanggal 14 Juni 2023 dengan mengucapkan nama basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum saudara penggugat dan saudari tergugat. Apakah saudara penggugat dalam keadaan sehat hari ini? Saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Pada saudari tergugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang hari ini? Alhamdulillah, saya sehat dan siap untuk mengikuti sidang. Pada saudara penggugat, sebelum sidang kita mulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas Anda terlebih dahulu. Tolong tunjukkan tanda kemenangan Anda kepada kami.
Pada saudara penggugat, apakah Anda datang dengan sendirinya atau juga dengan didampingi oleh kuasa hukum? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Silakan untuk kuasa hukum dari penggugat untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Izin yang mulia, saya akan memperkenalkan diri. Saya Narotomo Muhammad Robi SHMA bersama dengan rekan-rekan saya Mangaraja Johan Aril SHMA dan Haliza Prameswari Triawani SHMA yang berkantor di Rodrigo and Partners Association Law yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 143B Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih untuk kuasa hukum penggugat. Untuk saudari tergugat, apakah Anda datang dengan sendirinya atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Baik, kepada kuasa hukum dari tergugat untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku dari tim kuasa hukum tergugat ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Moses Polenatana SHMA beserta partner saya Muhammad Islam Ramadan SHMA dan Putri Raka Salsabila SHMA. Kami dari kantor hukum Well and Partners Association Law yang beralamat di Jalan Patimura nomor 3A, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat. Untuk saudari tergugat, apakah Anda mengetahui mengapa Anda kami panggil pada sidang hari ini? Saya ingin memperjuangkan pengasuhan anak saya. Baiklah, kalau begitu saudara atau saudari penggugat dan tergugat, Anda datang ke sini berdasarkan panggilan yang sudah saya datangkan pada Anda dari beberapa hari yang lalu. Jadi panggilan tersebut kami nyatakan resmi dan patut secara hukum atas perkara hak pengasuhan anak antara saudara Slamet Purwanto sebagai penggugat dengan Dewi Soekarnoputri sebagai tergugat. Maka pada sidang hari ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara. Kami akan memberikan nasihat yaitu jika kalian memiliki kewajiban untuk memberikan kasih sayang dan rezeki penuh terhadap anak kalian. Karena dengan memperebutkan pengasuhan anak berarti secara tidak langsung akan mengurangi keadilan anak dalam mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Alangkah lebih baiknya jika permasalahan yang timbul dalam pengasuhan anak ini diselesaikan secara kekeluargaan. Bagaimana saudara penggugat dan tergugat? Tidak, yang mulia, saya akan tetap berdiri saya. Saya ingin melanjutkan ini yang mulia karena saya sudah upaya damai, tapi kami akan mengambil jalan tengahnya. Baiklah, untuk upaya damai dalam persidangan hari ini telah diupayakan, nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun tentu harapan kami perdamaian adalah jalan keluar terbaik sesuai dengan tahapan sidang, bahwa selanjutnya pembacaan gugatan dari penggugat. Dipersilakan untuk penggugat membacakan surat gugatannya. Baiklah, untuk kuasa hukum penggugat untuk membacakan gugatan. Untuk pembacaan surat gugatan sudah dianggap dibacakan. Yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kuasa hukum penggugat.
Saudari tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kuasa hukum penggugat kepada Anda? Saya rasa tidak. Saudari tergugat, apakah Anda akan menggunakan hak saudari untuk mengajukan jawaban mengenai surat gugatan yang dibacakan tadi baik secara lisan maupun tertulis? Saya diwakili oleh kuasa hukum saya dan kuasa hukum saya akan mengajukan jawaban secara tertulis pada sidang selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk mendengarkan jawaban dari tergugat dan penggugat, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada pekan depan. Pada tanggal 21 Juni 2023 pada pukul 10 pagi, kepada penggugat dan tergugat kami nyatakan ini merupakan panggilan secara resmi dan sah secara hukum. Persidangan hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A SA Unggul Surabaya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2023 dengan nomor register perkara 503 PDTG 2023 Pengadilan Agama SA Unggul Surabaya segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama SA Unggul Surabaya yang mengadili dengan register perkara nomor 503-Perdata-DPG-2023 SA Unggul Surabaya antara Dewi Sekarmurti binti Sohadi sebagai tergugat melawan Slamet Purwanto bin Nur Hadi sebagai penggugat. Pada hari ini 21 Juni 2023 dengan mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim, sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum, saudara penggugat dan saudari tergugat. Apakah dalam persidangan hari ini datang dengan sendirinya atau dengan kuasa hukum? Dengan kuasa hukum yang mulia. Dengan kuasa hukum yang mulia. Untuk saudara penggugat, apakah hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan untuk bisa mengikuti persidangan hari ini. Untuk saudari tergugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Lalu bagaimana dengan kuasa hukum dari penggugat dan tergugat, apakah siap mengikuti persidangan hari ini? Kami siap untuk mengikuti persidangan hari ini, yang mulia. Alhamdulillah sehat yang mulia. Sesuai dengan agenda minggu lalu, hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan. Silakan kepada saudara ataupun kuasa hukum yang menyerahkan jawabannya kepada kami. Silakan untuk kuasa hukum dari tergugat membacakan jawaban. Jawaban yang mulia, untuk surat buktinya sudah dianggap dibaca. Surat jawaban sudah dibacakan. Baik, terima kasih. Untuk saudara penggugat, apakah Anda mengerti isi dari jawaban tergugat? Mengerti yang mulia. Saudara penggugat, apakah ingin menanggapi jawaban dari tergugat? Saya menanggapi dan untuk mewakili oleh kuasa hukum saya. Baik, selanjutnya untuk mendengarkan replik dari penggugat, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada pekan depan tanggal 28 Juni 2023 pada pukul 10 pagi. Kepada pihak penggugat maupun tergugat,
Kami nyatakan panggilan ini resmi dan sah secara hukum. Persidangan hari ini dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Esa Unggul Surabaya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2023 dengan nomor register perkara 503 garing Perdata Gugatan garing 2023 garing Pengadilan Agama Esa Unggul Surabaya segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Esa Unggul Surabaya kelas 1A yang mengadili dengan register perkara nomor 503 garing Perdata G garing 2023 garing PA Esa Unggul Surabaya antara Dewi Sekarmurti binti Suwali sebagai tergugat melawan Slamet Purwanto bin Nurhadi sebagai penggugat. Pada hari ini tanggal 28 Juni 2023 dengan mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim, sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita persidangan minggu lalu, agenda hari ini adalah pembacaan replik dari pihak kuasa hukum penggugat. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Siap, Yang Mulia. Apakah akan membacakan surat repliknya? Sudah dibacakan. Untuk saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin dirubah atau ditambah lagi dalam repliknya? Izin Yang Mulia, kami terima repliknya. Untuk saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditambah atau dirubah lagi dari replik yang sudah dibacakan? Tidak ada, Yang Mulia. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin dibantah dari replik tadi? Mungkin nanti di sidang selanjutnya yaitu kemudian. Apakah dupliknya hari ini sudah ada? Mungkin di sidang selanjutnya Yang Mulia. Baiklah, selanjutnya untuk mendengarkan duplik dari tergugat, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada pekan depan. Tanggal 5 Juli 2023 pada pukul 10 pagi. Kepada penggugat dan tergugat kami nyatakan ini merupakan sebuah panggilan resmi dan sah secara hukum. Persidangan hari ini dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Esa Unggul Surabaya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 dengan nomor register perkara 503 garing Perdata Gugatan garing 2023 garing Pengadilan Agama Esa Unggul Surabaya segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Esa Unggul Surabaya kelas 1A yang mengadili dengan register perkara nomor 503 garing Perdata G garing 2023 garing PA Esa Unggul Surabaya antara Dewi Sekarmurti sebagai tergugat melawan Slamet Purwanto bin Nurhadi sebagai penggugat. Pada hari ini Rabu tanggal 5 Juli 2023 dengan mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim, sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita persidangan minggu lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan duplik dari kuasa hukum tergugat. Apakah saudara kuasa hukum sudah siap dengan dupliknya? Siap, Yang Mulia. Bisa berikan kepada kami.
Terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Apakah akan dibacakan dupliknya pada hari ini? Baik yang mulia, untuk surat dupliknya dianggap sudah dibacakan saja. Untuk saudara penggugat dan kuasa hukumnya, apakah ada yang ingin diubah atau dibantah? Baik, yang diperbolehkan nanti oleh petugas berwenang akan menyampaikan sebuah panggilan untuk saksi dan pengajuan bukti. Untuk saudari tergugat, apakah ingin mengajukan saksi dan mengajukan bukti juga? Iya, yang mulia saya akan mengajukan saksi dan barang. Untuk saudara tergugat sudah siap dengan saksi dan buktinya? Ya, bukan saya sudah saksi. Ya. Baik. Untuk selanjutnya mendatangkan saksi persidangan dalam tahap pembuktian, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada pekan depan. Pada tanggal 12 Juli 2023 pada pukul 10 pagi. Pada penggugat dan tergugat, kami nyatakan sebuah panggilan resmi dan secara hukum persidangan hari ini dengan pembacaan duplik kami nyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A S.A. Unggul Surabaya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 dengan nomor register perkara 503 garing perdata gugatan garing 2023 garing Pengadilan Agama S.A. Unggul Surabaya segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama S.A. Unggul Surabaya kelas 1A yang mengadili dengan register perkara nomor 503 dari Perdata titik G garing 2023 dari PA S.A. Unggul Surabaya antara Dewi Sekarmurti binti Suwadi sebagai tergugat melawan Slamet Purwanto bin Nurhadi sebagai penggugat. Pada hari Rabu 12 Juli 2023 dengan mengucapkan lafal basmalah Bismillahirrahmanirrahim, sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara minggu lalu, agenda hari ini adalah pembuktian. Silakan untuk penggugat memberikan buktinya terlebih dahulu dengan tergugat. Untuk tergugat, bisa jelaskan ini screenshotan apa? Baik yang mulia, atas maksud bukti screenshot tersebut kami memberikan bukti bahwa penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan penggugat tidak berhak atas pengasuhan anak. Dengan bukti tersebut untuk yang mulia untuk memberikan putusan yang sebaik-baiknya. Untuk kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah sudah menyiapkan saksi? Sudah yang mulia. Dipanggil saksi dari pihak penggugat dengan nomor perkara
503/PDPG/2023 Pengadilan Agama Esa Unggul Surabaya atas nama Junaidi sebagai adik penggugat dan Juna Christian Purwanto sebagai sepupu dari penggugat. Selamat siang. Apakah saudara sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, saudara saksi dari penggugat. Apa agama saudara Katolik? Katolik, Yang Mulia. Baik, saya akan membacakan doa sumpah. Saya bersumpah berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saudara saksi kedua, Anda telah disumpah dan telah bersedia untuk berjanji memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengar di sini, tetapi kepada kita. Saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, untuk saksi penggugat kedua, silakan keluar terlebih dahulu. Untuk saksi pertama dari saudara penggugat, silakan untuk memberikan identitas Anda terlebih dahulu. Ini Yang Mulia. Sebelum saya mulai, saya ingin mengetahui terlebih dahulu identitas dari saksi penggugat pertama. Silakan untuk menyebutkan nama saudara. Nama saya Junaidi. Alamat saudara. Alamat saya terletak di Jalan Pasar Raya. Pekerjaan saudara. Pekerjaan saya karyawan swasta. Oke, baik. Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Saya mengenalinya, Yang Mulia. Apakah saudara mengetahui tujuan saudara dihadirkan dalam persidangan hari ini? Saya mengetahuinya. Apakah benar saksi adalah adik dari penggugat? Iya, saya adalah adik dari penggugat. Saudara saksi, apakah Anda tinggal bersama dengan penggugat dan tergugat atau hanya sering berkunjung ke rumahnya? Tidak, Yang Mulia. Saya hanya ke sana seminggu 2 kali untuk berkunjung. Bagaimana perilaku tergugat yang sering Anda lihat pada saat berkunjung ke sana? Yang saya lihat pada keadaan tergugat sering keluar untuk bermain dengan tetangganya, lalu bergosip dengan tetangganya, lalu setelah anaknya tidur dia melanjutkan kembali aktivitas bermain aplikasi TikTok tersebut. Lalu kedua juga sering tidak memperhatikan keadaan anaknya. Baik, kalau begitu terima kasih saudara saksi penggugat pertama. Silakan kembali ke tempat Anda sendiri. Apakah ada saksi lain yang akan diberikan? Ada, Yang Mulia. Untuk saksi kedua dari saudara penggugat, silakan maju ke depan. Untuk saksi kedua dari saudara penggugat, silakan terlebih dahulu untuk memberikan identitas Anda.
ketahui terlebih dahulu identitas dari saksi penggugat kedua. Nama saudara? Junior Christian Purwanto. Tempat tanggal lahir saudara? Saya lahir di Jakarta 15 Maret 1990 ini. Pekerjaan saudara? Wira swasta ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saudara saksi kedua penggugat, saudara Gina. Apakah saudara mengetahui tiga saudara didatangkan pada persidangan hari ini? Iya yang mulia, saya sebagai saksi dalam gugatan pengasuhan anak. Apa hubungan saudara dengan penggugat? Saya sebagai sepupu dekat dari penggugat yang mulia. Kami sudah akrab dan sering bertukar cerita yang mulia. Apakah saudara Selamat sering menceritakan persoalan anak-anaknya yang dimana si penggugat melalaikan tanggung jawab sebagai ibu kandung? Iya yang mulia, benar. Si penggugat sudah sering bercerita kepada saya dan juga si tergugat sudah berubah sekali sikapnya ini, sudah tidak seperti dulu lagi, dan saya juga sudah menyaksikan sendiri yang mulia. Apa yang Anda ketahui dalam perkara ini? Saya mengetahui bahwa si penggugat ini saya mengetahui bahwa tergugat sudah tidak lagi menjaga anak-anaknya dengan baik yang mulia. Oleh karena itu penggugat pada saat itu saya bersama penggugat sedang jalan marah ke rumah, lalu kami mendengar suara tangisan anak yang mulia dari luar, lalu penggugat langsung lari ke dalam yang mulia. Oke, baik. Apakah Anda mendengar apa yang mereka perdebatkan? Di dalam itu penggugat dan tergugat langsung lari ke dalam rumah itu yang mulia, lalu mereka memperdebatkan tentang anaknya yang menangis dan tergugat yang sedang bermain di rumah tangga yang mulia. Itu. Baik, kalau begitu terima kasih saudara saksi penggugat kedua, silakan kembali ke tempat. Dipanggil saksi dari pihak penggugat dengan nomor perkara 503 garing perdata gugatan garing 2003 garing Pengadilan Agama Esa Unggul Surabaya atas nama Maya dan Jumilah sebagai tetangga tergugat. Selamat siang, apakah saudara sudah siap? Siap, ya. Untuk saksi pertama dari saudari tergugat, silakan memberi identitas Anda. Sebelum saya memulai, saya ingin mengetahui terlebih dahulu identitas. Saya ingin mengetahui identitas tergugat pertama. Nama, Maya tempat tinggal, di Jalan Martani 8, agama, Islam. sekarang saksi kedua. Nama, tempat tinggal, Jalan Bangsa nomor 7, agama, Islam. Nah, di sini saya akan membacakan
membacakan doa sumpah. Silakan para saksi berdiri. Wallahi, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik saudara saksi, Anda telah disumpah dan telah bersedia berjanji memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab pada tidak hanya kepada kita mendengarkan di sini, tetapi kepada Tuhan saudara mampu. Oke, baik. Saksi kedua silakan balik ke tempatnya. Apakah saudara mengerti tujuan saudara dihadirkan pada persidangan hari ini? saya mengerti yang mulia, saya dihadirkan untuk menjadi saksi perihal gugatan pengasuhan anak. Apakah benar saudari adalah tetangganya tergugat dan penggugat? Benar yang mulia, saya tetangganya tergugat dan penggugat. Saudari sudah kenal berapa lama dengan tergugat dan penggugat? Saya kenal sejak mereka pindah ke sini. Apa benar pada saat kejadian tersebut tergugat dan saudari saksi sedang berbincang lalu terdengar anaknya Benar yang mulia. nangis? Benar, saya mendengar anak yang menangis di dalam. Apakah pada saat anak tersebut menangis, tergugat membiarkannya tetap menangis atau langsung tergugat menenangkan anaknya? Tidak mulia, dia langsung menenangkan anaknya di dalam. Apakah anak tergugat nangis setelah penggugat baru pulang kerja atau sebelum penggugat nyampe anaknya tersebut sudah menangis? Sebelumnya dia sudah nangis dan tidak disenangkan juga oleh ibu. Apakah Anda benar percekcokan antara tergugat dan penggugat? Benar yang mulia, tapi si Manggala lagi tidak tahu apa isinya yang dibicarakan. Apakah saksi sering mendengar anaknya dari penggugat sering menangis? Tidak yang mulia, hanya sesekali saja. Apakah ada hal lain yang Anda ketahui? Tidak tahu yang mulia. Baik, kalau begitu terima kasih. Pada saudara saksi, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Ada saksi lain yang ingin menyampaikan? Silakan untuk saksi kedua. Untuk saudara saksi kedua, apakah Anda mengetahui mengapa Anda dipanggil pada persidangan hari ini? Saya mengetahui yang mulia, saya diberikan dalam sidang ini sebagai saksi dalam hal permohonan pengasuhan anak. Apa benar saudari adalah tetangga dari tergugat dan penggugat? Benar yang mulia, saya tetangga dari penggugat dan tergugat. Sudah berapa lama Anda kenal dengan tergugat dan penggugat? Saya sudah lama kenal sama tergugat dan tergugat sekitar 1 tahun. Apa benar pada saat kejadian tersebut Bu Dewi dan saudara saksi sedang berbincang mengenai perubahan sikap suaminya? Benar yang mulia, pada saat kejadian tersebut saya, Bu Dewi dan Maya sudah berbincang mengenai perubahan sikap suaminya. Apakah pada saat anak tersebut menangis, tergugat membiarkan tetap menangis atau langsung bertugas menenangkan anaknya? Pada saat anak tergugat menangis, Bu Dewi langsung ke dalam rumah yang menenangkan anaknya. Apakah anak tergugat nangis setelah penggugat baru pulang kerja atau sebelum penggugat sampai di rumah tersebut? Kalau saya pada saat yang menangis, penggugat itu belum sampai rumah. Apakah Anda sempat mendengar percekcokan antara penggugat dan tergugat? Saya sempat mendengarnya, cuma tidak terlalu jelas. Apakah ada hal lain selain ini yang Anda ketahui? Tidak yang mulia. Baik, kalau begitu terima kasih untuk saksi kedua, silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih Anda. Baik, untuk bukti dan para saksi sudah cukup sampai di sini. Silakan penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan akhirnya.
Untuk penggugat silakan membacakan kesimpulannya. Baik, untuk kuasa hukum penggugat, apakah ingin membacakan kesimpulannya? Untuk pembacaan surat kesimpulan sudah dianggap telah dibacakan yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kuasa hukum tergugat bisa memberikan kesimpulannya. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, apakah akan membacakan kesimpulannya? Baik, yang mulia, untuk surat kesimpulan ini dianggap sudah dibacakan saya. Baik, terima kasih untuk pihak penggugat ataupun tergugat. Baiklah, untuk selanjutnya pembacaan putusan pada persidangan perkara hari ini ditunda dan akan dilaksanakan kembali pada pekan depan, tanggal 21 Juli pada pukul 10 pagi. Pada penggugat dan tergugat, kami nyatakan ini merupakan sebuah panggilan resmi dan sah secara umum. Persidangan hari ini kami nyatakan tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Esa Unggul kelas Surabaya A, Esa Unggul Surabaya kelas 1A yang mengadili dengan register perkara nomor 503 perdata titik G garing 2023 garing PA Esa Unggul Surabaya antara Dewi Sekarmurti binti Suhadi sebagai tergugat melawan Slamet Purwanto bin Nur Hadi sebagai penggugat. Pada hari ini tanggal 21 Juli 2023 dengan mengucapkan alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda minggu lalu, agenda hari ini adalah pembacaan putusan. Pada saudara penggugat, apakah Anda siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Baik. Pada saudara tergugat, apakah Anda siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, yang mulia. Baik, saudara-saudari penggugat dan tergugat, agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan pengadilan atas nomor perkara 503 garing perdata gugatan garing 2023 garing PA Esa Unggul Surabaya. Putusan nomor 503 garing PDTG garing 2023 garing PA Esa Unggul Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Esa Unggul Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara pengasuhan anak antara Slamet Purwanto bin Nur Hadi melawan Dewi Sekarmurti binti Suhadi. Untuk identitas kronologi sudah dibacakan. Tentang pertimbangan hukum. Menimbang
bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan di atas. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkara ini adalah perkara hadona atau pengasuhan anak, maka sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan pengadilan agama. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P01 dan P2, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah bercerai. Karenanya maka mereka berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini. Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, bahkan telah diupayakan melalui keluarga masing-masing dan mediator yang dituntut sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil. Menimbang bahwa penggugat dalam mengajukan gugatannya telah memberikan kuasa kepada Hariza Prameswari Triwatini SHMH, Maharaja Johan Aryo Simanjuntak SHMH, dan Bapak Muhammad Robi SHMH, advokat atau konsultan hukum pada kantor Rodrigo and Partners Association Law yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 143B, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, tanggal 11 Juni 2023. Pemberian kuasa dalam menurut majelis hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pasal 123 HIR. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994. Karenanya kuasa tersebut dapat diterima. Menimbang bahwa penggugat dalam mengajukan gugatannya telah memberikan kuasa kepada Putri Raquel Salsabila SHM, Muhammad Izal Ramadan SHM, dan Moses Valen Nathanael SHM selaku advokat atau konsultan hukum pada kantor layanan hukum Well and Partners Association Law yang beralamat di Jalan Patimura Nomor 003A, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Pemberian kuasa mana menurut majelis hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pasal 123 HIR, pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994. Karenanya kuasa tersebut dapat diterima. Menimbang bahwa gugatan haduana atau pengasuhan anak oleh penggugat ini pada pokoknya didasarkan pada dalil bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Bejo Selalu berumur 6 tahun dan Sita Mugasani berumur 4 tahun. Dan sejak tinggal di Surabaya, tergugat menampakkan gelagat yang tidak benar dalam mengurusi anaknya. Bahkan pada saat penggugat baru pulang dari tempat kerjanya, penggugat melihat penggugat sedang asik bermain tiktok. Tetapi dari kejauhan anak mereka yang nomor 2 sedang menangis dikarenakan bangun tidur. Penggugat sangat khawatir bahwa tergugat tidak akan mengurus kedua anak mereka dengan benar. Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk menimbang bahwa tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil yang diajukan oleh penggugat, terutama yang berkaitan dengan anak penggugat dan tergugat, bahwa sebenarnya tergugat tidak melalaikan tugasnya menjadi ibu rumah tangga dalam menjaga anaknya, tetapi tergugat hanya beristirahat dan mengobrol bersama para tetangga saat anaknya sudah tertidur. Penggugat juga sangat sibuk dalam pekerjaannya dan jarang mengurusi kedua anaknya, bahwa anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat berada dalam penguasaan tergugat dalam keadaan baik dan sehat, akan tetapi belum diatur mengenai pengasuhan anak oleh putusan pengadilan, bahwa penggugat tidak pantas atas hak pengasuhan anak dikarenakan penggugat telah berselingkuh berdasarkan alat bukti P5 berupa tulisan dari handphone penggugat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hakim Anggota 2. Menimbang bahwa majelis dalam memeriksa gugatan penggugat tentang pengasuhan anak ini menggunakan prinsip the best interest of the child, kemaslahatan anak, sebagaimana ketentuan pasal 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
Menimbang bahwa tentang pengasuhan anak yang bernama Bejo Selalu yang berumur 6 tahun dan Sinta Mulia Sari berumur 4 tahun. Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa anak penggugat dan tergugat pasca perceraian kedua orang tuanya perlu ditetapkan pengasuhannya dan juga perlu adanya tempat tinggal oleh karena anaknya penggugat dan tergugat masih di bawah umur yang selama ini ikut bersama tergugat dan juga dibenarkan oleh penggugat serta keterangan para saksi penggugat dan saksi tergugat, maka hak pengasuhan anak tersebut ditetapkan kepada tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 105 dan pasal 196 huruf A kompilasi hukum Islam serta sesuai dengan dalil syar'i dalam kitab Bajuri Juz 2 halaman 195. Artinya apabila seseorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya, itu istrinya lebih berhak memeliharanya, maka gugatan penggugat mengenai pengasuhan anak terhadap anak bernama Bejo Selalu berumur 6 tahun dan Sinta Mulia Sari berumur 4 tahun sepenuhnya ditolak oleh majelis hakim. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf A dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 orang tua wajib memelihara mendidik anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak. Kewajiban mana berlaku terus meskipun pengasuhan terhadap anak bernama Bejo Selalu berumur 6 tahun dan Sinta Mulia Sari berumur 4 tahun dan ditetapkan ada pada penggugat tetap diberi hak asuh untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, mengingat semua pasal dan peraturan undang-undang dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini. Dan saya serahkan kepada Baik, mengadili menolak gugatan penggugat seluruhnya. Poin 2, menetapkan anak yang bernama Bejo Selalu yang berumur 6 tahun dan Sinta Mulia Sari yang berumur 4 tahun dalam asuhan tergugat. Penggugat tetap diberikan hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut sewaktu-waktu sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Menyatakan tergugat sebagai ibu dari pihak orang tua berhak untuk mendidik dan menjaga kedua anaknya yang bernama Bejo Selalu dan Sinta Mulia Sari, membebankan biaya perkara kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp150.000. Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Dr. Anda Fernanda Gading Putri Rifai SHM sebagai Ketua Majelis, lalu Dr. Andes Rizky Isat Jahari SHMA dan Dr. Anda Dela Puspita Anggraini SHMA masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim anggota yang dibantu oleh Dr. Anda Aninda Nabila SHG sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Pada saudara penggugat, apakah saudara menerima putusan tersebut? Pada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini dipersilakan mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang perkara perdata hak pengasuhan anak register perkara nomor 503-G/2023 PA Surabaya pada hari ini Jumat tanggal 21 Juli 2023 dinyatakan ditutup dan selesai. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang kami tutup.